Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mata kuliah Audit Teknologi Informasi tentang PT SDK Indonesia menggunakan pendekatan COVID. Di sini kelompok kita terdiri dari Dimas Banu, Azela Azharania Zahra, Muhammad Gilang, Ruth Delin yang berhalangan hadir, dan Dia Khairunisa. Dengan dosen pengantar Bapak Ahmad Gani. Agenda yang akan dibahas yaitu pertama, pengertian dari SDK, kedua, latar belakang terbentuknya SDK, ketiga, tujuan adanya SDK, dan keempat, tampilan hasil observasi PT SDK Indonesia. Pengertian SDK. SDK merupakan singkatan dari Software Development Kit. Istilah SDK adalah seperangkat alat yang dapat digunakan untuk membuat dan mengembangkan aplikasi. Secara umum, SDK mengacu pada modul software suite lengkap yang mencakup semua yang butuhkan untuk modul tertentu dalam suatu aplikasi. Berikutnya akan dipresentasikan oleh Kak Nisa. Latar belakang terbentuknya SDK. Penelitian ini mengangkat kasus pada PT SDK Indonesia, di mana saat ini perusahaan ini sedang dalam tahap menerapkan tata kelola TI sudah menerapkan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan bisnis agar investasi yang dikeluarkan sebanding dengan tujuan yang akan dicapai perusahaan. Oleh karenanya, penegakan IT governance menjadi sebuah keharusan. Selama ini PT SDK Indonesia terus melakukan pengembangan di dalam pengelolaan TI-nya, namun hal tersebut belum menjamin bahwa perusahaan sudah betul-betul menerapkan tata kelola TI-nya dengan baik. Atas dasar tersebut, penulis ingin menilai penerapan tata kelola TI yang selama ini berjalan dengan melakukan penelitian yang berjudul Audit Teknologi Informasi pada PT SDK Indonesia menggunakan pendekatan COVID. Next. Tujuan adanya SDK yang pertama adalah memberikan kepada para pengembang serangkaian alat yang dibutuhkan untuk memberikan pengguna akhir sebuah antarmuka yang unik dan mencakup standar. Yang kedua, ada developer atau pengembang juga tidak perlu menemukan kembali roda ketika ke fitur aplikasi standar seperti lokasi, penyimpanan data, geofencing, otorasi pengguna, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memiliki serangkaian fungsi yang kuat, error handling, penanganan kesalahan, kinerja yang konsisten, penggunaan kembali kode yang menghilangkan banyak kerumitan untuk pengembang perangkat lunak. Next. Macam-macam komponen SDK yang akan dijelaskan oleh Gilang, dipersilakan. Gilang. Macam-macam macam-macam komponen SDK, libraries atau APIs. Potongan kode yang telah ditentukan sebelumnya memungkinkan pengembang melakukan tugas pemrograman umum pada platform IDA, editor visual yang membantu pengembang mendesain dan menata elemen grafis seperti kotak teks dan tombol. Ini umumnya dalam perangkat pengembangan perangkat lunak seluler. Utilities, alat untuk membantu pengembang melakukan tugas seperti debugging, membangun compile atau running, dalam kurung menjelaskan dan testing untuk menguji aplikasi mereka. Control brand, untuk mengurangi resiko, sedangkan SDK memiliki kontrol yang lebih baik atas elemen user interface atau UI yang muncul di aplikasi lain. Audit. Audit teknologi informasi pada hakikatnya merupakan salah satu dari bentuk audit operasional yang tujuan utamanya lebih untuk meningkatkan tata kelola IT. Sebagai suatu audit operasional terhadap manajemen sumber daya informasi,
yaitu efektivitas, efisiensi, dan ekonomis tidaknya unit fungsional sistem informasi pada suatu organisasi. Dengan diperkenalkannya COVID, kini tujuan audit bukan hanya terbatas pada konsep klasik saja, melainkan kini menjadi efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, keterpaduan, ketersediaan, kepatuhan pada kebijakan atau aturan, dan kendalaan sistem informasi. Dalam pelaksanaannya, jenis audit ini berkembang dalam beberapa variannya, yaitu yang A, pemeriksaan operasional audit terhadap pengelolaan sistem informasinya, atau lebih tepatnya tegasnya terhadap tata kelola teknologi informasi IT governance. B. General Informasi View, audit terhadap sistem informasi secara umum pada suatu organisasi tertentu. C. Audit terhadap aplikasi tertentu yang sedang dikembangkan, quality asuransi pada tahap sistem development. COVID 4.1, Control Objectives for Information and Relation Technology COVID adalah seperangkat pedoman umum best practice untuk manajemen TI yang dibuat oleh Informasi Sistem Audit and Control Association ISACA dan IT Government Institute ITG. COVID adalah suatu framework untuk membangun suatu IT governance. Dengan mengacu pada framework COVID, suatu organisasi diharapkan mampu menerapkan IT government dalam pencapaian tujuan IT government, mengintegrasikan cara opsional dan proses perencanaan dan pengorganisasian. Dan berikut adalah contoh gambarnya sebagai berikut. Tampilan hasil observasi PT SDK Indonesia yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dimas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Berikutnya saya akan menjelaskan yang pertama ada terhadap pengendalian umum atas Plan and Organize atau PO yang mencangkup masalah mengidentifikasikan secara terbaik IT untuk memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan bisnis organisasi. Dan ini ada beberapa pertanyaan hasil observasi yang kami telah melakukan survei kepada karyawan PT SDK. Itu pertanyaannya pertama itu ada dilakukan perencanaan jangka panjang dalam penerapan teknologi. Kedua, sudah dilakukan update informasi secara berkala. Yang ketiga, sudah ada penyediaan infrastruktur, yaitu hardware dan software dalam menjalankan informasi teknologi. Yang keempat, sudah ada pembentukan bagian khusus sebagai pengawas pelaksanaan TI. Yang kelima, sudah ada penentuan anggaran tahunan TI. Keenam, dilakukan komunikasi kebijakan organisasi kepada seluruh lapisan anggota organisasi. Yang ketujuh, mengimplementasikan rekrutmen dan promosi karyawan didasarkan pada kriteria objektif dengan mempertimbangkan pendidikan dan pengalaman. Kedelapan, sudah menstandarkan keselamatan kerja dan ergonomi terhadap lingkungan kerja. Kesembilan, menentukan kemungkinan risiko yang akan terjadi dalam pencapaian tujuan TI. Yang ke-10, dilakukan penetapan basis tugas dan tanggung jawab pada staf terhadap proyek yang akan dikerjakan. Ke-11, sudah ditetapkan pendekatan standar sehubungan dengan jaminan kualitas, seperti review, audit, dan inspeksi. Lalu berikutnya ada terhadap pengendalian umum atas Accurate and Implement, atau AI. Yang domain ini menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan TI yang digunakan. Pelaksana strategi yang telah ditetapkan harus disertai solusi-solusi TI yang sesuai dengan solusi TI tersebut diadakan, diimplementasikan, dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi. Berikut ada hasil surveinya
Dan pertanyaannya yang pertama ada satu, dilakukan modifikasi sistem seperti software, data, dan infrastruktur. Yang kedua, dilakukan penetapan prosedur-prosedur untuk menjamin bahwa program aplikasi dapat mengintegrasikan data. Ketiga, dilakukan penjadwalan pemeliharaan hardware secara rutin dan periodik. Keempat, penyediaan prosedur manual yang tepat serta selalu up-to-date sebagai pengembangan sistem informasi. Kelima, dilakukan verifikasi sistem baru untuk menentukan keberhasilan implementasi. 6, dilakukan perubahan implementasi sistem, didokumentasikan secara serta penyimpanannya harus update. Berikutnya terhadap pengendalian umum atas Deliver and Support atau DS. Domain ini menitik beratkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya yang meliputi hal keamanan sistem, kesinambungan layanan, pelatihan, dan pendidikan untuk pengguna, dan pengelolaan data yang sedang berjalan. Untuk surveinya ada beberapa pertanyaan. Pertama, dilakukan proses dokumentasi terhadap layanan yang diberikan. Kedua, terdapatnya jaminan pengelolaan layanan yang efektif dari pihak ketiga. Ketiga, dilakukan pengelolaan kapasitas dan kinerja sumber daya TI. Keempat, dilakukan pengembangan terus-menerus dan memberikan layanan TI. Kelima, diterapkan pengujian keamanan informasi secara berkala. 6, dilakukan pengukuran biaya TI dalam pembangunan dan pengoperasian sistem. 7, dilakukan orientasi program pendidikan dan pelatihan bagi para karyawan. 8, dilakukan perencanaan penanganan atas permasalahan dari konsumen. 9, dilakukan mengidentifikasikan dan peninjauan tindakan kolektif masalah guna memperbaiki tingkat pelayanan. 10, dilakukan pengelolaan data seperti pengelolaan media, library backup, and recovery data. 11, dilakukan pengelolaan lingkungan fisik seperti pendefinisian kebutuhan fisik, pemeliharaan fasilitas yang tepat. Yang ke-12, dilakukan mengidentifikasi kebijakan dan prosedur operasi seperti pengawasan infrastruktur. Berikutnya terhadap pengendalian umum atas Monitor and Evaluate atau ME, yaitu memproses pengawasan pengelolaan TI pada organisasi. Seluruh kendali-kendali yang diterapkan setiap proses TI harus diawasi dan dinilai kelayakan secara berkala. Untuk pertanyaannya, ada yang pertama, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Kedua, dilakukan pengawasan dokumentasi internal. Ketiga, disediakan kunci pengaman bagi setiap data internal. Keempat, dilakukan pengaturan di dalam penyimpanan informasi. Kelima, dilakukan pengukuran kualitas kerja secara berkala untuk semua karyawan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Dia Farunisa. Maturity level atau tingkat kematangan. Berdasarkan analisis di atas, diperoleh maturity level dari setiap proses yang ada, yaitu ada PO1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai dengan 11. Next. Lanjutannya ada di I1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di DS1 sampai dengan 13. Berikut tabelnya. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, pengendalian umum pada PT SDK Indonesia secara keseluruhan pengendalian umum sudah cukup baik. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bahwa sebagian besar penerapan proses dari penerapan COVID Framework 4.1 di PT SDK Indonesia adalah level rata-ratanya 3,29. Pada level kematangan ini, secara keseluruhan proses TI di PT SDK Indonesia berada pada skala 3, yaitu definite, yang berarti bahwa seluruh proses telah didokumentasikan dan telah dikomunikasikan serta dilaksanakan dengan pengembangan sistem komputerisasi yang baik. Untuk sarannya yang akan dijelaskan oleh Ajel, dipersilakan. Saran. Perlu dilakukannya perbaikan-perbaikan bagi teknis maupun non-teknis masih terus ditingkatkan. PT SDK Indonesia juga harus memperhatikan ancaman-ancaman bisnis yang mungkin muncul di masa yang akan datang dan semakin kompleks, terutama dalam masalah pengamanan, jaringan, serta sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan mengikuti perkembangan isu industri lainnya,
Hal ini dikarenakan semakin tingginya kecenderungan proses bisnis yang kian tergantung dengan TI. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.